Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Recording in progress. Saya bacain ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oke, amin. Nah, kita harus memahami ya, arti takut akan Allah ini harus bisa kita wujudkan, kita pahami dengan benar gitu ya. Kalau kita melihat konteks daripada firman Tuhan di Perjanjian Lama ya, kita bacakan tuh ya, bagaimana bangsa Israel, kenapa mereka bisa takut akan Tuhan, ya? Kenapa tuh kira-kira? Kenapa mereka bisa takut kepada Allah kalau bangsa Israel di Perjanjian Lama itu, ya? Pasti lebih mengarah kepada tulah, betul kan? Kalau Iya. misalnya mereka nggak taat, mereka kena hukuman gitu loh ya. Kalau mereka nggak taat, mereka dijajah oleh bangsa lain, terus mereka kena kutuk, penyakit dan macam-macam lah gitu ya. Nah kalau di PL itu seperti itu, jadi takut akan Tuhannya itu seperti itu. Nah tapi kalau kita hidup, kalau kita lihat sekarang di Perjanjian Baru ya, kita ini ya. Nah konteks daripada takut akan Tuhan ini berbeda. Bukan bukan karena kita aku takut nih, takut dihukum kalau nggak taat, aku takut nggak diberkati kalau nggak taat gitu loh, pekerjaanku bermasalah kalau nggak taat. Udah sudah tidak mengarah ke sana lagi gitu ya. Tapi bagaimana kita belajar kan ya di suara kebenaran, bagaimana kita meletakkan hidup kita itu di bawah kehendak Allah ya. Bukan lagi kita takut kena hukuman, tapi kita mulai belajar bagaimana kita menjadi anak kesukaan Bapak gitu loh ya kan. Kita takut melukai perasaannya. Nah, dulu kan kita nggak pernah berpikir seperti itu ya. Kita ceroboh aja gitu kan. Tapi semakin kita belajar, kita mulai memahami gitu ya. Kita mulai memahami hati Bapak ini biar kita nggak melukai seperti orang tua kita sendiri gitu ya. Kita berusaha keras nggak tidak sampai melukai perasaan dan hati mereka gitu loh. Ya. Nah, tapi kenyataannya kalau kita lihat gitu ya di hidup kekristenan sering gitu loh ya. Dulu kalau saya sendiri gitu ya, jangankan melakukan kehendak Bapak, mengerti daripada kehendak Bapak pun enggak gitu loh ya. Ngawur lah, nggak jelas gitu ya. Walaupun sudah menjadi Kristen gitu ya sejak dari kecil gitu ya. Nah, karena dulu juga saya belajar, saya nggak mempunyai namanya kecerdasan roh gitu ya. Terus saya nggak belajar Injil dengan benar, walaupun tiap hari baca firman Tuhan gitu ya. Eh, Firman Tuhan ikutin yang 1 tahun gitu ya, harus habis gitu ya. Tapi tetap nggak bisa mencapai daripada apa yang dibilang kecerdasan roh itu. Sehingga nggak mengerti apa itu kehendak Bapak gitu ya. Juga dulu sebelum saya mengikuti suara kebenaran kan juga saya sering mengikuti dengar khotbah dari YouTube gitu ya, berbagai pengkhotbah gitu. Secara nggak sengaja itu firman-firman Tuhan yang dibawakan oleh setiap pendeta kan emang mereka ya saya yakin diberkati gitu ya, tapi pemahaman mereka kan pasti beda ya. Keselamatan dari khotbah ABC itu beda. Tentang iman misalnya dari khotbah ABC ke khotbah ABC itu beda gitu loh. Sehingga akhirnya kita bisa dibilang bingung bagaimana yang benar gitu ya. Mau ngikut yang mana gitu. Nah, dari sini kita mau belajar bagaimana kita bisa mencapai daripada kecerdasan roh itu. Nah, kita belajar lebih dalam gitu ya. Nah, teman-teman kan tahu ya tentang arti kata notos ya. Tahu ya, notos. Kan kita sering dengar tuh ya, notos, huyos. Kalau notos itu kan lebih digampang bilang di Alkitab sebagai anak-anak gampang ya. Anak apa namanya? Anak durhaka gitulah ya. Kata anak anak durhaka gitu ya. Nah, ketika notos ini, saya bilang notos itu ya anak-anak gampang ini, ketika dia belajar firman, terus dia menghidupkan Roh Kudus dalam kehidupannya, ya, dia akan terus bertumbuh. Nah, tentu kalau kita belajar kan di mana kita belajar di suara kebenaran, kita
harus mencapai ke tingkat sempurna ya. Sempurna masing-masing dari kita gitu. Nah, tapi kita bisa melihat ya, di tengah perjalanan kehidupan kerohanian kita mengikut Yesus, kita pernah terpikir nggak kalau kalau kita ini sering diserang gitu loh, ya, terutama musuh besar kita, yaitu kuasa kegelapan ya. Dia pasti nggak akan tinggal diam. Bagaimana dia menyerang kita, orang-orang yang sedang berjalan untuk berusaha mencapai kesempurnaan itu, pasti akan diserang di tengah jalan gitu loh. Dia nggak mungkin diem ya. Dia tahu orang apa kita-kita ini berpotensi gitu ya untuk bisa menjadi sempurna, pribadi yang sempurna, dan dia tidak akan tinggal diam. Dia akan tawarkan sesuatu gitu ya, kesenangan keindahan dunia kepada kita gitu ya, dan juga masalah dalam hidup kita. Akhirnya kita nggak fokus kepada Tuhan gitu kan, kita nggak fokus berdoa, baca firman Tuhan karena kita banyak masalah gitu kan. Akhirnya itu yang membuat perjalanan kita kemungkinan bisa kandas di tengah jalan gitu loh. Yang penting tujuannya agar kita tidak mencapai kesempurnaan, ya. Nah, makanya dari sini kita harus terus belajar. Kalau kita tidak belajar Injil ya, kita tidak mengoreksi hati kita tidak berjalan dengan Roh Kudus, kita akan lebih mudah jatuh, gitu ya. Karena perjalanan kehidupan kita kan nggak mudah. Bagaimana kita bekerja yang banyak teman-teman yang di luar negeri bekerja gitu ya, godaan, terus juga dari pekerjaan sendiri gitu ya, struggle, tekanan, itu nggak gampang gitu loh. Kita semua kan udah berumah tangga di sini ya. Banyak sekali hal yang kita alami, dan itu terutama masalah-masalah itu juga akan bisa menekan kita, yang akan mungkin kalau kita nggak benar-benar berjalan dengan Roh Kudus gitu ya, kita nggak mengoreksi hati kita akan lebih mudah jatuh gitu ya, lebih mudah jatuh. Nah, dari sini kita mau bisa lihat gitu ya. Kalau kita nggak berjalan dengan Tuhan, itu berarti kita bisa dibilang seteru. Seteru itu kan artinya musuh gitu ya. Jadi kita di sini belajar ya. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Kita berjalan dengan Tuhan artinya kita jalan perjalanan ini memang harus ada perjuangan dari perjalanan dari pikiran kita yang gelap ini bisa diterangi terus ya. Kalau kita tahu tentang kerjakan keselamatan ini sama gitu loh ya. Bagaimana kehidupan kita yang dahulu ini bisa diperdamaikan dengan Allah. Nah, kalau kata perdamaian ini itu juga bisa tidak hanya ngomong berbicara gitu ya tentang pengakuan atau sebuah status ya gitu ya, perdamaian itu ya. Tapi sebuah keberadaan ya, keberadaan konkret, nyata gitu ya. Kalau misalnya kita bersekutu dengan Roh Kudus ya, kita berjalan bersama Tuhan. Ini adalah satu bukti kita dalam perjuangan berdamai dengan Allah, gitu loh, ya. Kita berjuang berdamai dengan Allah. Karena perdamaian dengan Allah ini bukan cuma satu kali waktu kita dibaptis, kita menerima Tuhan ya. Saya menerima Engkau ya di dalam hatiku, terus dibaptis, keluar, sudah didamaikan. Ternyata nggak seperti itu. Ya, perdamaian ini benar-benar perjuangan kita selama 24 jam, ya. 24 jam sehari, 7 kali seminggu. Gimana tuh caranya? Ya, dengan kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, ya. Bagaimana kita sedang diapit oleh masalah sepertinya nggak selesai, kita tetap cari, kita paksa diri kita, ya. Di tengah kesibukan kita, pekerjaan kita, gitu ya, kita paksa diri kita. Makanya itu perlu dituntut namanya respon, ya. Respon dari kedua belah pihak lah. Tentu Allah sudah melakukan responnya, memberikan anaknya ya, Tuhan Yesus bagi kita, ya, sudah memberikan penebusan. Nah, pihak kita bagaimana? Yang menjadi masalah kan di pihak kita kebanyakan ini, ya. Pihak kita, apakah kita merespon untuk berjuang? Kalau misalnya kita merespon, ya, Tuhan sudah menebus, kita merespon ke atas, itu terjadi yang namanya perdamaian, gitu loh, ya. Terjadi yang namanya perdamaian. Dan karena ada perdamaian itu, Allah memberikan fasilitas perdamaian. Ya, dia berikan kayu salib, dia berikan firman, dia berikan Roh Kudus, peristiwa hidup, ya. Tapi tugas kita sebagai manusia harus merespon.
dengan namanya tanggung jawab. Nah, jadi kan menjadi orang Kristen itu tidak cuma hak. Kalau dulu kita waktu mengenal Tuhan, mungkin kita hak ya. Kita minta doa ini terpenuhi, ini itu terpenuhi A, B, C, D. Karena kita masih bayi Kristen. Tapi pada satu waktu tertentu, Tuhan menuntut yang namanya tanggung jawab. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan cuma tahu hak-hak doang, tapi yang lebih utama adalah tanggung jawab. Ya. Tapi kenyataan memang kekristenan saat ini sering memangkas daripada tanggung jawab itu, ya, dengan bilang Tuhan pasti menolong, sedangkan dia tidak melakukan tanggung jawabnya, dia tidak mencari Tuhan dengan baik, ya, dia tidak berdoa misalnya, dia tidak membaca firman Tuhan, bersekutu, sedangkan dia minta haknya, gitu loh ya, minta haknya. Nah, itu yang harus kita waspadai dalam hidup kita. Nah, seperti firman tadi yang kita baca gitu ya. Nah, saya ingin kita tanya-tanya, kita introspeksi diri kita gitu. Kalau misalnya kita bertemu dengan Tuhan, apakah ada buah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Dia? Gitu loh. Apakah ada buah itu? Tentu itu adalah buah kehidupan ya, dengan judul yang sharing saya mau berikan pada hari ini. Apakah ada buah kehidupan yang akan kita pertanggungjawabkan pada Bapa kita? Gitu ya. Nah, kita semua di sini kan kita berubah karena ada yang disebut namanya suara kebenaran ya. Kita kan semua berubah karena namanya suara kebenaran. Ya, suara kebenaran. Kebenaran itu kan berarti harus apa? Harus benar, betul kan? Kebenaran itu berarti kita harus benar. Tentu dari kebenaran yang kita pahami ya. Yang kita pahami dan kita berjalan seperti merajut gitu ya bersama Tuhan. Dan tentu hasil akhirnya itu harus ada buahnya, ya. Harus ada buahnya. Tapi ini bukan sembarang buah ya. Kita tahu karena buah-buah pun ada kualitas premium kan. Kalau kita di Taiwan kan banyak tuh buah leci, buah apa lagi tuh, buah bukan duku, buah lengkeng gitu ya. Itu kan di pinggir jalan banyak tuh ya. Kualitasnya rendah kan. Bahkan sampai musimnya berjatuhan di mana-mana orang nggak mau ngambil gitu loh. Berbeda kan dengan buah-buah yang misalnya di supermarket yang mahal gitu, di packingnya indah-indah gitu ya. Beda. Karena buah pun ada kualitasnya, bukan sembarang buah gitu. Nah, buah yang diminta dari kita sebagai orang Kristen itu adalah melakukan segala sesuatu tentu dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi bukan karena kita mendengar suara kebenaran terus kita semakin pintar nih ya. Kita mengerti firman Tuhan. Wah, kita bisa berdebat sama orang gitu misalnya. Wah, ini nggak benar, itu nggak benar. Tapi bukan hanya itu yang target yang harus kita capai. Yang lebih penting adalah bukan cuma secara pikiran kita pintar, tapi apakah ada buah yang dihasilkan daripada suara kebenaran ini. Bukan cuma cara berpikir kita diubah, tapi harus ada buahnya. Karena berbuah itu benar-benar mutlak ya, sebagai orang Kristen gitu ya. Karena Tuhan berkata, kalau misalnya tidak berbuah, apa yang akan dilakukan di Alkitab itu? Rantingnya kan akan dipotong. Udah itu diapain? Dibakar. Bakar. Betul kan? Ya, rantingnya akan dipotong, terus dibakar. Ya, dari sini berarti berbuah itu mutlak. Ya, buah itu adalah perbuatan kita pastinya. Ya, perilaku kita, sikap hati kita. Ya, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Nah, tentu yang dari ini berbuah ini ada tiga ya. Ada tiga. Yaitu bagaimana kita pertama ya, bagaimana kita berbuah untuk kepentingan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, berbuah untuk diri kita sendiri. Ya, yang pertama kepada Tuhan, yang kedua adalah diri kita sendiri, yang ketiga kepada orang lain. Gitu loh ya. Kepada Tuhan, pada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Ya. Berbuah itu sikap hati, perbuatan, perilaku kita harus berbuah. Tentu untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan pertama. Ya. Setelah kepentingan Tuhan terjadi, diri kita diubahkan. Setelah itu, kita bisa menjadi agen-agen pastinya. Ya kan? Untuk bisa membawa keluarga kita, orang-orang dekat kita kepada Tuhan tentunya. Ya. Jadi ketiga ini adalah satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Dan ini yang harus diutamakan oleh gereja, terutama ya. Karena
sekarang ini banyak gereja menekankan tentang doktrin. Apalagi tentang kemarin kita bahas tentang Pak Pak Eras membahas tentang monoteisme gitu ya. Padahal doktrin itu kan berdebat sana sini. Doktrin itu pertama kan memang tidak menyelamatkan kan. Yang kedua, doktrin itu menentukan lo, dua lo, ya. Bagaimana manusia menghidupi doktrin itu menjadi apa manusia itu nanti. Nah, kita menjadi Kristen apa saat ini itu tergantung daripada doktrinnya. Betul kan? Bagaimana kita bisa berubah ya? Teman-teman kita bisa berubah. Kita menerima doktrin apa kita menerima doktrin yang salah atau enggak? Kita bisa lihat sendiri dari buahnya kan pertama ya untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan diri sendiri dan kepada orang lain. Berbuah. Contohnya Tuhan Yesus ya. Dia contoh pribadi yang menghasilkan buah. Tentu bukan untuk dirinya sendiri. Dia berbuah untuk kepentingan Bapa ya. Berbuah untuk orang lain. Gitu loh ya. Jadi kita sebagai orang Kristen nggak ada alasan dan berkata, ah saya nggak bisa berbuah, nggak mungkin bisa, ya, karena Bapak sudah memberikan contoh ini loh, manusia tulen 100% Tuhan Yesus, dia bisa berbuah. Bapak berikan fasilitas yang sama kepada Tuhan Yesus, demikian juga Bapak memberikan fasilitas yang sama untuk kita, ya. Kembali lagi tergantung bagaimana kita merespon, ya, bagaimana kita merespon tanggung jawab kita untuk berbuah itu 24 jam sehari, ya, 7 kali seminggu gitu. Nah, kalau kita lihat ya firman Tuhan di Lukas 8, saya langsung cerita aja, teman-teman pasti tahu tentang penabur ya, di Lukas 8 itu ya. Yang pertama kan ada 4 ya. Yang pertama itu yang menabur, kelompok pertama menabur di pinggir jalan ya. Orang yang udah mendengar, kemudian datanglah iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan ya. Itu kelompok satu, yaitu orang yang benih yang jatuh di pinggir jalan, udah mendengar Injil ya, bahkan yang Injil yang benar sekalipun tetapi nggak bisa membuat dia percaya. Memang ini adalah kelompok-kelompok yang termasuk antikris gitu ya, mereka menolak ajaran Tuhan Yesus gitu ya. Nah yang kedua itu adalah yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu ya, orang yang udah mendengar firman, menerima dengan gembira nih ya, senang sekali, tapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar, dalam masa pencobaan mereka murtad ya. Jadi di kelompok kedua mereka mendengar Injil ya, jadi orang Kristen tapi tidak berani membayar harganya. Karena apa? Karena mereka terikat dengan percintaan dunia dan mereka nggak berani mengalami namanya aniaya. Ya, kalau kita sering dengar cerita, kalau kita melihat daripada sejarah gereja gitu ya, pada zaman itu jemaat mula-mula kan, waktu mereka mengaku percaya kepada Tuhan, ya, kalau bisa dibilang mengaku Tuhan Yesus secara syahadat lah gitu loh ya, diproklamirkan, itu pasti mengalami kematian fisik, pasti, ya, waktu konteks firman itu ditulis gitu ya. Tetapi pada zaman sekarang ini, kalau orang mengakui Tuhan Yesus, memproklamirkan, bersyahadat, apakah dia mengalami kematian fisik? Enggak. Betul kan? Enggak. Kalau dia nggak bertumbuh, dia nggak berani membayar harganya, dia akan termasuk kelompok kedua, terikat dengan perjanjian percintaan dunia. Ya, karena kelompok satu, kelompok dua ini adalah orang-orang yang memang tidak berani untuk membayar harga untuk menjadi kekristenan dan untuk bisa berbuah gitu ya. Yang kelompok ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Orang udah mendengar firman, ya, tapi dalam pertumbuhannya itu mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Buah yang mana? Buah yang matang di sini ngomongnya ya. Buah yang matang. Nah, kalau kelompok tiga ini berkata buah yang matang ini kan dalam bahasa Yunani-nya telesperoreo ya. Artinya buah yang matang ini bisa dikata seperti dewasa gitu loh ya. Kalimat lainnya adalah dewasa. Jadi benih yang jatuh di dalam semak duri itu menghasilkan orang-orang yang tidak dewasa. Seperti tadi, orang-orang Kristen yang minta haknya terus. Betul ya? Haknya terus tanpa melakukan tanggung jawabnya. Padahal Tuhan menginginkan
kedewasaan atau bisa dibilang kesempurnaan, ya. Jadi buah yang matang itu bisa berarti kita dewasa di dalam Tuhan, ya. Kita dewasa di dalam Tuhan. Nah, tapi masalahnya kita hidup di dunia ini, seperti tadi awal saya katakan tuh, setan pasti akan berusaha untuk menjatuhkan kita agar kita tidak bisa mencapai titik matang itu, ya, titik kedewasaan itu. Ya, dia licik lah. Dia dia udah S berapa ya? Bukan S3 lagi ya. S3 berbagai jurusan lah, itu semua udah dipegang gitu ya. Dia udah licik. Dia ah, nggak habis cara akal untuk bisa menjatuhkan orang-orang Kristen gitu loh. Dia akan berbagai cara. Dia tahu kelemahan kita. Dia bertujuan untuk membuat kita menjadi tidak matang, ya. Nah, banyak orang Kristen tuh buahnya tidak matang, terhimpit dengan kekayaan, terhimpit dengan kekhawatiran, ya kan? Terhimpit dengan ambisi yang tidak benar. Jadi buah yang dihasilkan itu nggak matang. Konsekuensinya apa? Itu pasti akan terbuang dari hadapan Allah. Dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Atau dibilang, aku tidak bisa menikmati engkau. Karena buah yang matang itu untuk dinikmati, kan? Ya, betul ya. Buah yang matang, yang enak itu, yang manis, ya, seperti durian. Kita kan suka durian gitu ya. Yang wangi bagi orang itu bau ya. Bagi kita kan tuh wangi, kita bisa makan, itu kita bisa menikmati. Tuhan inginkan itu. Jadi Tuhan inginkan kedewasaan di dalam diri kita. Jadi kita harus bisa cek hati kita. Ya, cek semua perbuatan kita. Karena itu bisa menjadi satu musuh terselubung yang bisa jatuhkan kita. Dan bisa dibilang banyak orang Kristen termasuk di dalam kelompok ketiga ini. Seperti tadi saya ngomong. Ya, sampai masa tuanya pun masih belum mendapatkan buah yang matang. Karena untuk bisa mendapatkan buah yang matang ini nggak cukup 1-2 hari loh. Betul kan? Kita menanam pohon mangga, apakah besok jadi pohon mangga? Apakah langsung buahnya matang? Enggak kan? Perlu waktu yang panjang. Harus kasih pupuk, harus disiramin, ya, harus dijaga. Bagaimana bisa menghasilkan buah yang matang itu perlu waktu, ya. Jadi buah yang matang ini nggak bisa dalam 1 hari. Nah, yang keempat yaitu jatuh yang di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman, menyimpannya yang dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, artinya apa? Untuk bisa berbuah, seseorang itu harus berjuang. Tekun kan? Ketekunan harus berjuang untuk bisa menjadi dewasa, menjadi matang ya. Kita harus berjuang ya. Makanya firman Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu. Seperti kita masuk dalam gelanggang pertandingan, kita berlari. Nah, kelompok yang keempat ini adalah orang-orang yang memang rela meninggalkan segala sesuatu dan tidak terpancing lagi dengan keindahan dunia. Nah, kita belajar ya. Kita belajar untuk kita terus berbuah untuk Tuhan. Dan itu memang nggak mudah. Karena iblis tahu perjalanan kita mengarah kemana, dan dia akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Ya, kalau dia nggak bisa, dia akan jatuhkan. Pokoknya dia akan pakai segala cara gitu loh. Bagaimana kita harus bisa untuk berbuah untuk kepentingan Tuhan, berbuah untuk bisa mengubah diri kita agar diri kita ini bisa menjadi agen-agen rahasianya Tuhan, ya, untuk bisa mengubah orang lain juga, gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat ya, eh, teman-teman mungkin pernah lihat di artikel kayak misalnya buah melon di Jepang. Satu melon itu bisa sampai 300 juta, 200 juta, ya. Itu luar biasa sekali. Kemarin tadi saya lihat gitu ya. Satu buah melon di Hokkaido di Jepang, ya, sepasang gitu ya. Itu dijual dengan harga 374 juta. Bagaimana kalau teman-teman pernah melihat ceritanya ya, bagaimana buah melon itu dari satu pohon cuma bisa ada satu buah, semuanya dipangkas ya. Satu buah yang spesial itu yang bisa menghasilkan warna yang bagus, daging yang enak, manis gitu ya, dipelihara bisa menjadi satu buah yang matang. Itu perjuangan ya, nggak langsung seperti itu. Perjuangan semua dikorbankan, ya kan? Buah-buah yang lain dipotongin, cuma sih isa satu gitu loh. Pengorbanan ya, dipotongin semua untuk bisa menghasilkan buah yang matang. Dan tentu bukan buah sembarangan ya, seperti yang kita lihat kalau di Taiwan itu
buah leci, buah lengkeng gitu di pinggir-pinggir gitu ya. Bahkan buah pohon mangga itu nggak ada orang yang mau ngambil gitu ya. Nah, kalau seperti buah yang melon yang dari Hokkaido ini mahal sekali gitu ya. Mengapa bisa mahal? Premium gitu ya. Karena memang penanganannya khusus ya, pupuknya khusus, semuanya khusus. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita khusus untuk anak-anak yang mau sama berjuang ya. Pertama mau meninggalkan dunia, serius kepada Dia, mau bayar harga ya, dan kita mau terus berubah untuk Tuhan. Tuhan akan spesial memberikan itu. Tapi kembali lagi respon kita. Karena kuasa kegelapan tuh nggak diam. Ya, dia akan terus berusaha untuk bisa menjatuhkan kita. Tapi bagaimanapun di perjalanan kita nanti mungkin masalah, mungkin apapun yang terjadi, kita terus harus berusaha untuk bisa bangkit lagi. Ya, mungkin kita lagi down saat ini gitu ya, lagi burn out atau masalahnya lagi kering secara rohani mungkin. Jangan jangan berhenti di situ gitu ya. Paksa diri kita untuk bisa berdoa, menyembah. Saya pun sering seperti itu gitu ya. Tapi saya bagaimana berjuang untuk bisa memaksa diri saya sendiri untuk bisa kembali lagi ke level atas gitu berusaha. Karena waktu kita bangun, mungkin kita sekarang on fire nih ya, on fire. Tapi waktu kita bangun tuh kita mulai dari nol gitu loh. Dulu dulu saya berpikir seperti itu waktu ikut KKR gitu kan, on fire gitu ya, berapi-api. Besok pagi pernah nggak ke teman-teman merasa kayaknya apinya hilang gitu, surut, surut kan? Untuk bisa mencarinya kayaknya susah gitu. Nah itu perjuangan. Tapi kalau kita terus bisa menjaga api itu, kita bangun, kita terus kobarkan, kita tambahin lagi arangnya, kita tambahin lagi apinya, terus itu terus akan membakar gairah kita untuk percaya di Tuhan. Dan kita berjuang bersama-sama ya untuk bisa menghasilkan buah yang matang, yang dewasa itu. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Terima Makasih Pak kasih. Cicen. Ya, sama-sama. Saya mau itu kesaksian saja.